Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah, di antara hal yang menunjukkan tingginya martabat orang tua dan yang menunjukkan bahwasanya birrul walidain amalan yang utama dan sangat tinggi keutamaannya ialah sebuah hadis diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, Al-Hakim dalam Mustadraknya, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkannya dalam bukunya As-Sahihah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid." Ridhonya Allah pada keridhaan orang tua, murkanya Allah pada murkanya orang tua. Ini sangat tinggi manzilahnya. Ketika kita berusaha, berupaya dengan yang kita mampu, yang kita sanggup mengucapkan, melakukan, mengerjakan hal-hal yang membuat orang tua kita ridha. Mereka ridha, mereka senang, berbahagia, bersukacita dengan apa yang kita kerjakan, baik perkara syar'i atau perkara mubah. Itu mendatangkan ridhanya Allah Jalla wa'ala. Allah meridai kita. Bila Allah meridai kita, maka Allah Jalla wa'ala akan mencintai kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, mencurahkan kebaikan kepada kita. Barakallahu fikum. Ridhanya Allah pada ridhanya orang tua. Dan sebaliknya, ketika seorang anak itu mengerjakan hal-hal yang membuat orang tua marah, orang tua kecewa, orang tua murka, ucapan, perbuatan, tingkah laku, penyikapan, kondisi, maka membuat Allah murka juga. Menandakan itu amal yang besar dosanya, membawa malapetaka dan bencana bagi pelakunya. Ridha Allah pada ridhonya orang tua, murka Allah pada murkanya orang tua. Di sini pentingnya selalu melangkah dengan restu orang tua. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan terkait dengan urusan duniawiya, apalagi terkait dengan perkara dinia, minta restu kepada kedua orang tua, minta ridhonya orang tua, minta keikhlasan kepada orang tua. Orang tua yang saleh, yang baik akan meridai, akan merestui tindakan perbuatan anak-anaknya yang bermaslahat, apalagi yang syar'i. Ketika orang tua meridai, semuanya insya Allah akan berkah. Semuanya akan membawa kemaslahatan, akan membawa kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Sebab Allah meridainya juga. Barakallahu fikum. Saya katakan di awal kajian ini, yang mendambakan barakatul hayah, hidup yang berkah, kehidupan dia berkah, rezekinya dia berkah, urusan dia berkah, duniawiyah dia berkah, diniyahnya dia berkah, mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, falah, kesuksesan dunia akhirat, maka itu semuanya ada pada birrul walidain, pada kedua orang tuamu,
berbaktilah kepadanya, berbuat baiklah kepada keduanya, hingga mereka ridha kepadamu, merestui kamu, menyayangi kamu, mencintai kamu, bangga dengan apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Barakatul haya. Ini yang berikutnya. Dan ikhwan fillah azakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain, puncak dari semua yang kita harapkan, birrul walidain, sebab orang dimasukkan dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, dan belum mengatakan hasan sahih, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, belum mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal baba aw ihfadhhu. Al-walid, kedua orang tua, itu tengah-tengah pintu-pintu surga. Kalau kamu mau, sia-siakan saja pintu itu. Atau kalau kamu mau, jaga baik-baik pintu itu. Semua kembali pada sang anak. Kepingin surga, kepingin jannahnya Allah Jalla wa'ala. Bahkan di tengah-tengah surga yang paling tinggi, kuncinya ada pada kedua orang tuamu. Jaga orang tuamu, hormati mereka, sayangi mereka, rawatlah mereka, urusi mereka, berbakti kepada mereka semua. Surga di sana. Yang gak kepingin surga, jangan lupa dia belum kiamat cuma dua. Kalau nggak ada surga ya neraka. Kepingin neraka juga ada pada orang tuamu. Kalau kamu sia-siakan orang tua kamu, durhaka sama orang tua kamu, berani sama orang tua kamu, membuat mereka marah, murka dengan tindakan kamu yang tercela itu, engkau menyia-nyiakan surga, memilih nerakanya Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini nas hadis menegaskan surga itu ada di orang tua kamu. Raih surga dengan berbakti kepada kedua orang tua kamu. Riwayat yang lain, Imam Nasa'i dalam sunannya, Ibnu Majah juga dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Syekh Al-Albani menyebutkannya dalam bukunya Sahih Nasa'i dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, Jahimah, semoga Allah meridainya, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astasyiruka. Ya Rasulullah, aku datang ingin berjihad, ingin ikut perang bersama dengan engkau ya Rasulullah. Aku datang sekarang ini minta saran kepadamu. Belum menanyakan hal laka min apa kamu memiliki ibu? Saya katakan na'am. Ya, saya masih punya ibu. Qala falzamha, tetapi ibumu, temani dia selalu. Fa innal jannata tahta rijlaiha, karena surga di bawah kedua telapak kaki ibu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam lafaz Tabrani fil Awsat, Rasul mengatakan, alaka walidani, apa kamu punya dua orang tua? Qultu na'am. Dia mengatakan, betul, saya masih punya ya Rasulullah. Dia mengatakan, ilzamhuma, tetapi kedua orang tua kamu tadi, tetapi mereka, bersama dengan mereka, bakti sama mereka. Fa innal jannata tahta arjulihima, karena surga di bawah telapak kaki kedua orang tua kamu. Dengan lafaz ini sahih. Adapun dengan lafaz al jannatu tahta aqdamil ummahat,
surga di bawah telapak kaki ibu. Dengan lafaz ini tidak ada asalnya. Dengan lafaz yang betul, ilzamhuma fa innal jannata tahta arjulihima. Dengan lafaz ilzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Barakallahu fikum. Surga di bawah telapak kaki kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Sehingga yang kepingin surga, baktilah kepada orang tua. Berbakti sama orang tua itu merupakan asbab seorang anak meraih surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, jazakumullah, pertanyaannya adalah, ini untuk orang tua yang membanggakan, ada pada orang tua kita hal-hal yang layak dibanggakan sama anaknya. Misal orang tuanya pejabat, anak bangga dengan orang tuanya pejabat. Atau orang tuanya ulama, ustadz, dai, bangga dia sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai dai. Atau orang tuanya orang kaya raya, berharta benda, bangga orang tuanya kaya raya. Atau orang tuanya rupawan, tampan-tampan, cantik-cantik, bangga dengan rupanya. Apakah khusus untuk orang tua yang membanggakan atau berlaku juga untuk orang tua yang tidak ada yang bisa dibanggakan daripadanya? Jawabannya adalah umum. Lafaznya umum. Semua orang tua tanpa memandang harta, tanpa memandang tahta, tanpa memandang rupa. Status dia sebagai abuka wa umbuka, ayah kandungmu, ibu kandung kamu, sudah mendapatkan hak yang sedemikian besar yang dibahas dari tadi. Penting untuk diperhatikan sama anak. Kalau orang-orang tua yang punya kelebihan, anak bangga kepada orang tua tadi, gampang berbaktinya. Itu umum demikian. Bakti sama orang tuamu, ya manut, nurut, bangga, bawa pejabat ya. Bapaknya ulama, alim ulama, ustadz, dai besar. Orang tuanya kaya ya. Ganteng, cantik. Bangga dia dengan itu. Bakti, beres bakti. Dia berbakti, dia mentaati, dia menyebut orang tuanya dengan bangga. Ayahmu siapa? Fulan ibnu Fulan. Pejabat. Ayahmu siapa? Fulan ibnu Fulan. Alim ulama, ustadz besar. Ayahmu siapa? Fulan ibnu Fulan. Hartawan, hartanya banyak. Ayahmu siapa? Itu loh ayah saya. Ganteng kan? Di sini ada sebuah ujian besar bagi anak-anak ketika Allah takdirkan kedua orang tuanya itu tidak ada pada mereka hal-hal yang bisa dibanggakan. Dikatakan pejabat, bukan. Rakyat jelata. Dikatakan alim ulama memiliki ilmu, ustadz, bukan. Orang biasa. Dikatakan kaya raya, miskin, tidak punya apa-apa. Dalam kondisi yang sedemikian, kondisinya bukan rupawan. Apalagi kalau di zaman sekarang ini, wong desa. Tahu desa ya? Dari pedalaman, pedesaan, tidak ada pada mereka tanda-tanda ngerti dunia, ngerti kondisi sekarang ini. Betul-betul dari pedesaan dengan penuh sahaja dan kesederhanaan dalam kondisi tidak punya kemampuan segala macamnya, kehidupannya menderita dan merana, di saat yang sama kadang sakit-sakitan, cacat atau buruk rupa. Tua renta lagi sudah. Ini ujian besar bagi anak-anak. Ingat baik-baik. Dia adalah ayahmu. Dia adalah ibumu. Dengan mereka, Allah lahirkan engkau di muka bumi ini.
semata-mata engkau lahir dari rahim ibumu. Sebuah budi besar, sebuah hak besar yang tidak mungkin kamu tunaikan dengan apapun yang ada pada diri kamu. Dengan semata-mata sebagai orang tua kamu, orang yang sangat mulia dalam Islam, sangat dihormati dalam Islam, sangat tinggi martabatnya dalam Islam. Wajib bakti kepada mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, mencintai mereka. Haram hukumnya hukukul walidain, durhaka kepada mereka. Barakallahu fikum. Kamu harus dengan bangga mengatakan, ini ayahku, ini ibuku. Meskipun dari pedalaman, dari pedesaan, yang miskin, orang yang fakir, orang yang nggak begitu tampan, tidak begitu rupawan, mungkin ada buruk rupa atau cacat. Jangan pernah merasa malu. Ini ayahku, ini ibuku. Itu kewajiban, bukan pilihan. Jangan sampai kita durhaka. Naudzubillahi min dzalik. Uququl walidain dikecam dalam Islam. Dosa yang sangat besar. Hanya karena hal-hal tadi. Kamu udah lama merantau di kota, jadi orang kaya, sukses, pejabat, hartawan, kamunya perawatan. Oh maaf ya, dulunya buluun, wireng geteng, sekarang perawatan menjadi kinclong. Bisa nggak ya? Bisa banget, sontek terus memutihkan kulit. Bisa enggak? Tak bisa-bisa nih. Yang penting ada fulus. Masya Allah begitu. Orang tua datang menjenguk, langsung malunya luar biasa. Seakan-akan mau direcehkan, direndahkan, dibikin malu sama orang tuanya. Tidak mau menemui orang tuanya. Bahkan naudzubillah, tidak mau mengakui dia sebagai orang tua. Sudah kenal dikatakan pembantu pelayan dari desa, naudzubillah. Hati-hati, itu hukukul walidain, sebuah tindakan dosa besar yang dikecam dalam Islam. Sebab engkau akan menderita, akan merana, hilang kehidupan keberkahan hidupnya kamu. Sebab engkau binasa duniawiyah kamu, hancur duniawiyah kamu, dan diniyah kamu. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ini penegasan. Ayat, ahadits, terang para ulama yang menerangkan tentang kewajiban birrul walidain dengan segala makna yang diterangkan di atas, itu umum untuk semua orang tua. Yang membanggakan atau yang tidak ada pada mereka hal yang membanggakan. Orang tua kaya ataukah miskin, pejabat ataukah rakyat, rupawan ataukah tidak, berilmu ataukah tidak. Takkid di kalangan para ikhwah. Ini umum berlaku apakah orang tua antum telah belajar ilmu, mengerti sunnah, ataukah orang tua antum masih awamun, masih jahil. Orang tuanya antum di atas sunnah atau masih diliputi berbagai macam amal-amal bid'ah, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bahkan dalam bimbingan Islam, meskipun orang tua kamu itu beda agama dengan kamu, dan muslim dia, tetap berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang non muslim dikasih keterangan dalam urusan dunia bil ma'ruf, bukan terkait dengan perkara diniyah. Perkara agama, lakum dinukum waliyadi. Wahakala orang tua yang menyimpang hanya dalam perkara di atas sunnah, bukan terkait dengan perkara penyimpangan. Atau orang tua yang fasik, yang fajir, terkait dengan perkara duniawiyah, bukan terkait dengan dosan kemungkarannya. Tetap ada kewajiban berbakti. Barakallahu fikum. Ini ditegaskan dalam Al-Quran Al-Karim di Surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk syirik kepada Allah yang kamu tidak punya ilmunya, fala tuti'huma, kamu jangan taati mereka berdua dalam kesyirikan tadi. Allah meneruskan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi temani mereka terkait dengan urusan duniawiyah ini dengan cara yang ma'ruf. Bakti kepada mereka
terkait dengan bab-bab duniawiyah yang mubahah. Mengkhidmat tetap. Menghormati selaku orang tua tetap. Ya, memuliakan selaku orang tua tetap dengan penghormatan yang mubah, tidak ada sangkut pautnya dengan perkara dunia. Tetap. Barakallahu fikum. Sehingga tidak hanya untuk orang tua yang mengerti ilmu, yang mengerti sunnah, tidak hanya untuk orang-orang tua kita yang sunni salafi. Itu bahasa begitu. Semua orang tua. Barakallahu fikum. Ini hal terpenting yang wajib kita perhatikan. Kita punya ayah, kita punya ibu. Punya dua orang tua. Dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW. Ada perbedaan antara berbakti kepada ayah dan kepada ibu. Ini hal penting yang harus dipahami oleh kaum laki-laki. Para ayah, para bapak. Barakallahu fikum. Dan wajib diperhatikan oleh anak-anak. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, menceritakan, datang seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, mana hakun nasi bihusn sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling layak, yang paling berhak untuk saya temani dengan baik? Saya berbakti kepadanya. Allah belum mengatakan ummuka, ibumu. Qala thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. 3 kali dia mengatakan demikian. Qala thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma abuk. Kemudian ayahmu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbah. Siapa yang paling berhak, yang paling layak untuk kita temani dengan sebaik mungkin? Qala ummuka, thumma ummuka, thumma abuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuka, thumma adnaka adnak. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang dekat lagi dan setelahnya lagi. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, para suami-suami, para bapak-bapak, para ayah-ayah harus paham. Ya. Harus ngajari anak-anaknya birrul supaya berbakti tidak hanya kepada ayahnya, tapi juga kepada ibunya. Ibumu nak, umikmu, 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 umikmu. Umikmu. Terus begitu. Ditanamkan kepada mereka ibumu, 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 ibumu. Ngerti nggih? Ketika anak itu berbakti kepada ibu melebihi bapak, Anda harus legowo. Itu syar'inya begitu. Jangan iri. Wah, bapak era payu iki. Bapak era payu iki. Ora payu dalam maknanya kalau anak enggak berbakti, Anda komplain. Enggak, anak kamu berbakti. Bakti sama ayah, sama ibu. Tapi sama ibu lebih banyak. Begitu. Itu syar'inya. Kayak jempol 10 untuk anaknya antum. Bagus nak. Itu yang syar'i. Bapak cukup 1/4 saja. Ibumu 3/4. Kan 3/1 kan. Bagus. Yang penting kamu bakti sama orang tua. Barakallahu. Diterangkan oleh para ulama. Kenapa Rasul SAW menyebutkan 3 kali bakti untuk ibu, sekali untuk ayah? Secara umum ya ikhwan, posisi perempuan, wanita dianggap lemah. Seorang ibu pada umumnya dianggap lemah. Anak sama bapak
Takut seringkalinya. Takut, segan. Sama ibu, kadang lancang berani. Dianggap lemah. Apalagi di masa itu. Di era jahiliyah, zaman dahulu kala. Perempuan direndahkan. Maka jangan pandang lemah ibumu. Jangan pandang kecil ibumu. Dalam Islam dimuliakan, dihormati. Dikasih hak 3 kali lipat. Ibumu, baru ayah. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi adalah dikarenakan ibu mengerjakan 3 hal yang tidak bisa dikerjakan oleh ayah. Ibu yang mengandungmu, bapak nggak mungkin mengandung. Ibu yang melahirkan kamu, bapak nggak mungkin lahiran. Ibu yang menyusui kamu dan yang mengasuh kamu dalam susuannya, bapak nggak bisa menyusui. 3 hal yang hanya dikerjakan oleh seorang wanita, seorang ibu, tidak mungkin dikerjakan seorang ayah, tak tergantikan. Dan 3 situasi ini, yang sangat menggambarkan betapa erat hubungan emosional anak sama ibu. Ilaqah wasiqah jiddan. Keterkaitan yang sangat erat sekali. Keterkaitan batiniyah, lahiriah. Dalam perut, dilahirkan, disusui, diasuh. Barakallahu fikum. Sehingga layak diganjar lebih banyak dibandingkan dengan suami. Daripada bapak, ibumu, kemudian ayah. Dari sini diambil faedah oleh para ulama ketika ibumu memerintah, ibumu punya permintaan, ibumu memanggil, di saat yang sama ayah kamu juga sama, memanggil, memerintahkan, punya permintaan. Tidak mungkin bagi antum untuk memenuhi semuanya di waktu yang bersamaan. Harus tertib. Dahulukan yang mana? Dahulukan yang mana? Ibumu. Baru kemudian ayahmu. Tidak kemudian dilenyapkan sebagian, tidak. Kerjakan semua, tapi dengan tertib. Ibumu selesai, baru ayahmu. Jangan dipahami mengajari kurang ajar sama ayah. Lah. Tapi babnya hak. Ketika nggak mungkin ditunaikan dua-duanya secara langsung, tertib. Ibumu, baru ayah kamu. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Kadang menghadapi yang demikian ya karena bidinasakumullah. Ayahmu pengen sesuatu. Bapak pengen nyate, Ibu juga pengen nyate. Ya sudah. Di mana nyatenya, Pak? Umi. Ayah mengatakan, sate ini aja. Gitu. Ibu, enggak, yang ini aja. Begitu. Tak belikan dua-duanya. Enggak suka. Ini aja. Gitu. Kata ayah, ini. Ibu itu. Nah gitu ya. Tak belikan dua-duanya. Ayah, ini, ibu ini. Deal. Selesai urusan. Kasih dua-duanya. Kata kondisinya, ini yang nggak cukup. Fulusnya masih fulus. Hanya bisa untuk membeli 1 kodi, 10 sidi setengah kodi, sate. Harus milih. Maaf ya. Maaf ya, Bah. Ibu dulu. Kasih untuk ibu. Bapak yang soleh mengatakan, jempol. Bagus. Itu anak soleh. Dahulukan ibu. Suami yang baik, suami yang soleh akan menyukai yang disukai sama istrinya. Ini istriku loh, bojoku ini. Dah, apa kata istri saya? Sedikit mengalah. Ada kadang seperti itu. Contoh perkara-perkara yang mubah. Atau hal-hal yang lainnya. Ya, ketika ayah sama ibu beda pandangan dan segala macamnya, sama-sama baik, sama-sama bagus, bermaslahat. Tapi mana yang dahulukan? Dahulukan ibumu. Ibumu. Ingat, sama-sama baik, sama-sama bagus. Tapi kalau bapaknya bagus, ibunya jelek, yang bagus, yang syar'i. Barakallahu fikum. Ibumu.
ibumu, kemudian ayah. Barakallahu fikum. Khana masih banyak sungguhnya ikhwan, masail katsira, cukup banyak masail yang diangkat oleh para ulama seputar kedua orang tua. Disebut dibahas cukup panjang oleh para ulama kita dalam buku-buku khusus pembahasan tentang birrul walidain. Mungkin sementara kita anggap cukup semoga dipahami dengan baik bab ini, dan yang paling penting adalah kita praktek langsung dalam keseharian. Semakin kita mengkaji agama Allah, mengkaji Islam, mengkaji bimbingan sunnah, kita semakin berbakti kepada orang tua, semakin menjadi anak yang berbakti. Itu yang paling penting ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.